yang para saya imam ini. tanya, yang Dengarkan saya baik-baik. pertanyakan, saya pertanyakan, ada nggak yang di sidang ini mengaku akulah Mesias? Ya, Yesus ada sudah atau tidak ada? jelaskan. Ya, Yesus sudah jelaskan di ayat yang ke-60 di ayat yang ke-70, ya. Jawab Yesus. Dengarkan baik-baik. Saya mau sampaikan kepada saudara, ya. Saudara sedang membahas kitab Babel. Ya. Iya. Saudara membahas masalahnya? kitab Babel. Saudara Ya, harus saya kan lihat, pelajari. ya. Yesus di ayat menjawab. yang ke-70 kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Engkau itu lihat, engkau itu huruf E-nya saja itu huruf besar. Menunjuk terus? kepada Yesus. Ya, lalu dijawab oleh Yesus. Kamu sendiri mengatakan, ya. Jadi Yesus mengakui bahwa orang-orang ini yang bertanya bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Hai pembohong, penipu, kepala talang, Saya kasih tahu. Anda menipu, maaf, Anda sedang melakukan penipuan. Tidak begitu, Bos. Anda telah melakukan penipuan di sini, disaksikan puluhan ribu manusia. Bukan Yesus yang mengatakan itu. Yesus melemparkan orang. Narasinya jawab Yesus. Saudara apa harus jawabannya? memperhatikan dari sini. Jawab Yesus. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Allah. Kamu sendiri. Jawab Yesus, kamu sendiri. Ya. Kalian. Kamu sendiri, kamu yang sedang memutar balikan firman Tuhan. Oke, baik. Saya buka kamera di sini Kamu yang ya. memutar balikan firman Tuhan. Oke, baik. Anda coba menipu saya di sini, menipu orang. Baik. Saya buka dalilnya. Silakan. Oke. Dalilnya mana? Saya buka. Saya perlihatkan tamat riwayatmu ini sebagai murtadin, Ibu. Kamu juga harus tamat riwayatmu. Kamu harus tahu. Ternyata kau penipu. Kebenaran tidak bisa Ternyata. Enggak usah ngamuk. Saya permalukan kau malam ini. Ini saya permalukan. Saya permalukan kamu. Kenapa harus Babel saya yang kau bahas? Mulai nangis. Kenapa harus Babel saya yang kau bahas? Mulai nangis. Kenapa enggak dari tadi? Kenapa enggak dari tadi kau nangis? Kenapa baru sekarang kau nangis? Kita akan menyampaikan firman Tuhan. Lukas Tuhanmu rupanya. Lukas Tuhanmu. Coba lihat. Ini perkataan Lukas, bukan firman Tuhan nih. Ibu ini, aduh, saya curiga juga Anda ini bukan murtadin loh. Karena kenapa? Bible aja Anda bisa. Coba. Saya tidak perlu saudara mau percaya atau tidak saya murtadin atau tidak, itu karena urusan Anda saudara. Takut saya uji Anda murtadin atau bukan, Anda takut uji. Itu urusan saudara, saya tidak mau tahu. Iya, orang Kristen kan bisa jadi Paulus, kayak Paulus juga suka nipu-nipu. Nih nomor 70 kan? Nih coba lihat. Nih saya tunjukkan sama saudara nih. Mereka semua berkata, kalau begitu engkau adalah anak Allah. Jadi mereka yang berkata engkau anak Allah, mereka bukan oknum ini. Lalu dikatakan begini. Tunggu dulu, kita menunjuk mereka itu siapa? Imam kepala. Siapa? Imam kepala Mahkamah Agama. Apa yang dikatakan imam-imam kepala terhadap Yesus? Dia mengatakan kalau begitu imam kepala terhadap Yesus. Kalau begitu engkau anak Allah. Oke? Nah, oknum ini mengatakan apa? Lalu dia jawab Yesus apa? Lalu Yesus menjawab katanya, kamu sendiri yang mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Kamu yang mengatakannya, bukan aku. Ya. Berarti Yesus mengembalikan perkataan para imam tersebut. Kamu yang mengatakan, sama seperti ketika ada. Anda sudah akui kan? Siapa yang berkata? Siapa yang berkata di situ? Siapa yang berkata kalau Yesus itu? Ya. Saya ulang. Para imam siapa yang berkata? Dia mengatakan anak Allah. Siapa yang berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah? Siapa yang berkata Mesias anak Allah? Yesus atau mereka? Imam ini, mereka ini menunjuk. Berarti bukan Yesus. Ketika mereka bertanya, kamu kalau begitu kamu ini adalah Mesias anak Allah. Yesus menjawab, kamu sendiri yang mengatakan itu bahwa aku adalah anak Allah. Bukan aku, kamu. Jadi jadi gini ya. Lihat baik-baik kalimat ini, narasi ini baik-baik, lihat kalimat ini baik-baik ya. Di kan situ dituduh jelas dia. Firman Tuhan. Kan dituduh, ya. Yesus dituduh. Kamu ini kalau begitu kamu ini Mesias. Ya, tapi Yesus kan mengakui bahwa aku anak Allah. Apa dia? Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Di mana dia mengakui itu? Di mana dia mengakui? Itu bahwa akulah anak Allah. Kamu sendiri yang mengatakan.
Lihat di Kamu. ayat ke-71. Kamu Lihat yang di ayat yang mengatakan. ke-71. Lihat di Yang ayat yang 71 itu ke-71. bukan Lalu ucapan kata Yesus mereka, itu. Untuk apa? Untuk apa Itu kita bukan, perlu bukan. kesaksian lagi? Ya, Berarti kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Oke. Jadi Berarti- mereka tidak perlu lagi kesaksian, bahkan Berarti- mereka mendengar dari mulutnya sendiri bahwa Yesus adalah anak Masya Allah, barakallah. Allah. Berarti mereka semua percaya kalau Yesus Mesias kan? Ya, percaya. Nah, apa maksud dari oknum ini mengatakan andaikan pun sekalipun aku mengatakannya kamu tidak akan percaya? Apa yang tidak mereka percaya di situ? Karena yang mereka nantikan adalah Ya, kan bukan dia seperti yang Yesus. mau loncat lagi. Nomor Tidak 71. meloncat. Nomor 70. Orang-orang itu sudah percaya kalau dia adalah Mesias. Makanya disalib 71-nya. Apalagi gunanya kita mendengarkan dia? Dia sudah mengatakannya sendiri. Berarti mereka percaya kalau dia itu adalah Mesias. Berarti yang ingin oknum ini katakan sebenarnya namun tidak akan dipercaya adalah bahwa aku bukan Yesus. Yesus sekarang sudah duduk di atas. Itu jedar. Di ayat yang pertama. Jedar. Aduh. Jadi itulah yang ingin dia katakan oknum ini, bahwa sekalipun aku mengatakannya kamu tidak akan percaya bahwa sebenarnya aku ini bukan Yesus. Oke, saya kira cukup. Saya kira cukup. Oke, silakan. Apalagi yang saudara mau sampaikan? Ya, itu yang ingin Silakan. saya katakan. Karena oknum ini sudah mengatakan aku bukan Yesus, dan juga dikatakan di dalam Yohanes 13 nomor 1 bahwa sebelum hari Paskah Yesus sudah tahu kalau sudah tiba saatnya dia harus berpindah dari bumi ke Bapa sebelum Paskah. Berarti yang disalib bukan dia, yang keluar dari kubur bukan dia, yang keliling 40 hari bukan dia, Dari mana dalilnya yang disalib bukan dia? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya kalau yang disalib bukan Yesus. Tunjukkan dalilnya. Yohanes 13 tadi sudah dibacakan, Lukas 22 tadi. Lukas 22 tadi. Dia mengatakan itu penyiapan untuk penyaliban Yesus. Jadi dengarkan, sebelum penggantinya Yesus itu, disalibkan, Yesus itu Sudah jelas dimenghadapkan kok. dulu di mahkamah agama untuk dihakimi. Sudah jelas Untuk kok, udah jelas. dihakimi. Apanya lagi? Seperti Yang itu. dihakimi bukan Tidak, Yesus. begini Yang Suma. dihakimi bukan Begini Bang Yesus. Suma. Yang disalib bukan Saudara, Yesus. Yang keluar dari kubur bukan Yesus. Yang Anda tidak sembah akan bukan pernah Yesus. Sudah memahami selesai. kebenaran firman Tuhan karena saudara sendiri Firman tidak Tuhan lagi. percaya Perkataan kepada Lukas nama dibilang Yesus. firman Tuhan. Iya. Anda percaya enggak? Anda percaya enggak kalau Yesus berpesan kepada muridnya yang 11 agar waspada kepada iblis yang datang memakai namanya? Anda percaya enggak? Saya percaya. Nah, Saya kapan itu percaya karena terjadi? itu. Kapan iblis datang Ya. memakai namanya? Kapan? Iblis yang memakai nama Yesus itu adalah orang-orang yang menyebarkan pengajaran sesat. Pengajaran sesat. Jadi iblis menyesatkan banyak orang. Yesus ini menyampaikan tentang pengajaran bahwa hati-hatilah. Ya, hati-hatilah. itu ucapan Ada Yesus nabi-nabi kepada orang palsu Yahudi yang kan? menyamar sebagai nama Yesus. Nah, itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi kan? Ya, kepada murid-muridnya. Orang Yahudi atau bukan? Kepada orang Yahudi. Orang Yahudi atau bukan? Orang Yahudi atau bukan? Coba lihat dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Coba lihat dalilnya. Saya mau tahu dalilnya. Matius 24 nomor 3. Matius 24 nomor 3. Ada nggak orang Roma di situ? Ada nggak orang Belanda di sana? Ada nggak? Di sini jelas permulaan penderitaan. Ya, baca, di sini jelas baca. permulaan penderitaan. Baca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Siapa murid-muridnya di situ? Siapa muridnya di situ? Yesus, ke-12 murid Yesus, kita dengarkan dulu. Ada nggak pemakan babi di situ yang hadir? Murid-muridnya? Kenapa jadi kebebong? Ada iya, makanya saya tanya kalau di ke sana selesaikan dulu tunggu ini supaya Anda tahu, supaya Anda tahu di situ ada orang non Yahudi. Saya Ada nggak di situ? Saya paham. Di sini Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Orang Yahudi kan? Ya, orang Yahudi. Tidak, di sini murid-murid Yesus, murid-murid yang percaya kepada Yesus. Ada nggak di situ orang yang tidak bersunat? Kenapa mengarah lagi ke sunat? Iya harus. Tidak, Anda harus jujur mengakui. Anda harus mengakui bahwa yang datang. Jangan mengarah ke bebong, jangan mengarah ke sunat.
Ibu. Yesus mengatakan. Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum mengatakan. Taurat. Yesus mengatakan, jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing, mutiara kepada babi. Jadi tidak mungkin ada non Yahudi hadir di situ, nggak mungkin. Artinya Nggak mungkin. begini, ya. Ya, makanya saya baca dulu firman-Nya. Saya baca dulu. Saya Ini. ingin Anda Tunggu jujur. dulu. Di Tidak, situ saya akan menyampaikan tentang ada nggak di situ orang non Yahudi? Dengarkan Ada nggak ya. orang non Yahudi di situ? Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah Kayaknya ini murid-muridnya masuk ke kepadanya tipuan dan dia yang kedua. bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi murid-murid ini bertanya kepada Yesus, apakah tanda-tanda kedatangan ya? Apakah tanda-tanda kesudahan dunia? Dan kedatanganmu. Ya, dan kedatanganmu. Ada nggak Dan tanda-tandanya kedatanganmu. keluar dari kubur? Ya. Ada nggak? Lalu dengarkan di ayat yang keempat. Dengarkan dulu ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka. Mereka, bukan kepada "Waspadalah." Kristen. Ya, mereka itu murid-murid Yesus. Ada Paulus nggak di situ? Karena Ada Paulus nggak di situ sebagai jangan murid? dulu, jangan Ya, mengarah tunggu ke dulu. Paulus dulu. Saya tanya, ada Karena nggak Paulus begini, di situ? Rasul Paulus waktu itu dia masih menjadi Saulus. Oke, Namanya baik. Saulus Dia adalah nabi. ahli Taurat. Dia nabi Oke, di kita- Antioquia berarti. Ya, berarti Nah, tidak ada kita Paulus di dengarkan. situ. Tidak ada Paulus Jawab di situ kan? Yesus kepada mereka, Tidak ada Paulus, kan? "Waspadalah, Tidak supaya ada. jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, nanti Paulus Sebab datang tuh. banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan Oke. berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak Banyak orang. Di ayat yang ke-6, kamu akan mendengar seru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi, saya jelaskan kepada Ada nggak saudara Paulus semua. di situ? Dengarkan dulu Ada baik-baik. nggak Paulus? Dengarkan dulu baik-baik ya. Dengarkan. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Jadi murid-murid ini meminta tanda. Oke. Meminta tanda kepada Oke. Yesus apa yang terjadi pada kesudahan nanti. Oke. Jadi Yesus menyampaikan satu peringatan kepada muridnya. Bukan bahwa kepada nanti Paulus di ya. akhir zaman, bahwa nanti Bukan di akhir zaman. Itu bukan akhir dengarkan zaman. baik-baik kesudahan dunia. Mama. Kesudahan Wah, dunia Ma, itu apa? Bukan akhir zaman. Kesudahan dunia itu masuk bukan dengan akhir zaman. akhir zaman. Itu bukan akhir zaman. Muridnya bertanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda? Dengarkan dulu baik-baik. Ini, kesudahan dunia itu sudah Allahu masuk dengan Akbar. keadaan yang akan berakhir. Dunia ini Iya, akan berakhir. tapi penyesatnya Ya, datang tapi kepada murid Yesus. Sebelum dunia ini berakhir, dengarkan baik-baik. Sebelum dunia ini berakhir, jawab Yesus kepada mereka, Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya supaya mereka waspada. Mengapa? Karena banyak orang yang akan menyesatkan. Artinya sebelum dunia ini berakhir, akan banyak para penyesat dan nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan nama Yesus Kristus, nama Mesias. Seperti itu konsep dari alur cerita ini. Penyesatnya datang nggak kepada muridnya yang bertanya Ya. di Bukit Zaitun? Maksudnya? Ini pertanyaan kamu yang lucu. Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan, Kita lanjutkan dulu. Tunggu. Firman Pertanyaan Tuhan saya, selanjutnya. yang tadi saudari saya tidak jawab, apakah ada Paulus di situ hadir di Bukit Zaitun? Ya di sini masih murid-murid Yesus, Oke. belum ada Rasul Paulus. Oke. Belum ada Rasul Paulus. Berarti Paulus juga kandidat kan? Di luar dari mereka yang akan datang memakai nama Yesus? Iya dong. Gini, saya akan sampaikan kepada saudara ya. Iya dong. Paulus kandidat juga yang datang Kita lihat kepada dulu murid Yesus. siapakah itu Rasul Paulus. Kita lihat Jangan dulu ke situ, siapa enggak perlu. Saya tidak perlu bahas itu Oke, nanti. silakan. Saya ikuti alur saudara. Oke. Ketika murid-murid bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku. Nah, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus di situ? Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama.
tanda kedatanganku. Kalau aku yang datang, tandanya ini. Tapi kalau yang palsu datang, tandanya beda, yaitu tanda Yunus keluar dari kubur. Tanda Yunus keluar dari kubur. Tanda untuk orang jahat, anak manusia silakan. keluar dari kubur. Tanda untuk orang benar, anak manusia keluar dari tengah langit. Beda. Itu Kristen dalilnya berada di di mana? Dalilnya di mana? Tunjukkan. Tanda manusia keluar dari kubur, tanda manusia keluar dari dalilnya mana? Oke, Dalilnya- makanya dengarkan. Tanda untuk orang jahat, Matius 12, 38, 40. Apa itu? Angkatan jahat Matius ini, 12. angkatan jahat Ayat- ini minta tanda. Ntar Dan dulu. tidak. Ntar dulu saya baca dulu ayatnya. Matius Saya- berapa tadi? Matius berapa? Matius berapa? 12, 38 sampai 40. Angkatan Matius jahat minta 12. tanda. Hmm. Ini dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka orang-orang jahat ini selain anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Satu, ketika ada yang keluar dari perut bumi, itu hanya tanda untuk angkatan jahat saja, bukan untuk murid-murid Yesus. Makanya murid Yesus ketika ada pengabaran bahwa ada orang keluar dari kubur, di Lukas 24 nomor 11, murid-muridnya mengatakan, itu omong kosong, nggak mungkin. Murid orang percaya tidak percaya. Memang. Tadi Thomas ini dengarkan karena dulu. itu tanda, kan, Thomas ini. itu tanda untuk orang jahat. Makanya mereka nggak percaya. Nah, tanda Ya. untuk orang benar adalah anak manusia akan tampil di tengah langit. Matius 24 yang tadi. Nomor 27, 28, 29 sampai 30. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang penyesat. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu atau Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda dahsyat dan juga kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Ya, Yesus sudah mengatakan kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu saya di padang gurun, jangan kau percaya. Nah, Yesus bicara begitu. Nah, Yesus sekarang- berkata, kalau kamu mendengarkan namaku ada di sana, kamu jangan ke sana, jangan percaya. Oke, ketika Paulus datang kepada muridnya mengatakan, aku ketika menuju ke Damsyik, padang gurun Damsyik, saya bertemu dengan gurumu loh. Pesan Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ya. Ayo. Dengarkan, ya. Enggak. Damsyik. Pesan Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Kita lihat dulu, di sini kan berbicara tentang siksa kepada Mesias palsu. Yesus mengatakan apa kepada Tunggu dulu, muridnya? ayat yang Apabila abang tadi sampaikan, dengarkan dulu bang. Dengarkan dulu, Bang. Silakan. Matius Silakan. 24 tadi ayat berapa yang abang sampaikan ke saya? Matius 24 ayat ke berapa? Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Anda baca tadi sampai nomor 7. Nomor 10-nya nabi-nabi palsu. Oke. Di situ, iya. Nabi-nabi Jadi palsunya tanda-tanda datang itu. sesaman dengan murid Yesus. Nabi palsunya datang mengajar kepada mereka. Nomor 23-nya, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, Paulus datang tuh ke mereka tuh di tahun 50-an, datang bertemu dengan murid Yesus. Muridnya Yesus, kau siapa? Aku ketemu dengan gurumu loh di padang gurun ketika ke Damsyik. Nah, kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ya, dengarkan dulu. Itu Oke. perjumpaan pribadi Rasul Paulus dengan Yesus. Iya, betul. Perjumpaan pribadi. Betul. Makanya. Benar. Nah, sini dulu. Ketika Paulus Dengarkan datang dulu ya, berkata saya- kepada Yesus, muridnya Kamu mau? Yesus, aku bertemu dengan gurumu loh, bertemu pribadi loh di gurumu di padang gurun. Nah, nasihat Yesus guru mereka kepada mereka apa? Percaya atau jangan percaya? Ya. Dengarkan Percaya dulu atau ya. jangan percaya? Yesus itu menyampaikan tentang nabi-nabi palsu kepada Iya, muridnya. dia mengatakan kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, ada orang nih ngaku rasul pula tuh, bertemu Yesus katanya ketika ke Damsyik. Kenapa jadi bahasnya ke Rasul Paulus? Kan Paulus yang mengaku bertemu Yesus, Ibu. Karena Yesus
Jadi gini, ya. Lah, Rasul kan Paulus Yesus itu berpesan. mengalami perjumpaan pribadi. Enggak Maka ada apa urusan yang dengan ditulis- itu. Enggak ada Apa yang urusan. dituliskan? Apa yang Enggak ada ditulis urusan. Rasul Paulus itu adalah semuanya menunjuk kepada Kristus. Enggak ada urusan, kan Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada Tidak penyesat. bisa. Loh, kok nggak Murid-murid bisa? Kenapa Anda membatasi? Yesus ini? Kenapa Anda membatasi murid-murid- ajaran Yesus? Ya, murid-murid Yesus ini, dengarkan dulu, dengarkan. Murid-murid Yesus ini bertanya tentang kesudahan. Tanda-tanda kesudahan itu apa? Iya, jadi apabila Kesudahan ada dunia. orang datang kepadamu, mengaku bertemu dengan Mesias di Goron, di mana, di bilik, percaya atau jangan percaya? Ya. Jelas, ini ada satu peringatan buat muridnya supaya percaya tidak atau boleh jangan percaya? kepada Percaya nabi-nabi atau palsu. percaya atau jangan percaya? Nah, muridnya Yesus menyampaikan jangan percaya. Jangan percaya. Sudah selesai. Makanya Yahudi tidak menjadi Kristen. Makanya Paulus bagi Yahudi bukan siapa-siapa. Makanya 13 buku Paulus tidak dijadikan kitab suci di sinagoge. Jedar. Hanya di Karena, hanya di Roma, ingat. Yunani, Belanda, Indonesia yang menjadikan buku-buku Paulus. Di Yahudi enggak. Itu jawabannya. Jadi murid-muridnya tidak percaya. Ada Bangsa lagi? Bangsa Yahudi sampai hari ini mereka memang tidak percaya Yes, kepada betul. Yesus. Kepada Paulus. Tidak jadi masalah. Kepada tidak jadi Paulus. masalah. Ya Iya. bangsa Yahudi sampai hari ini karena mereka masih menantikan Mesias. Yes. Nah, pada saat mereka nanti menantikan Mesias yang akan Yes. datang. Mesias Berarti- ini adalah Mesias palsu yang akan membangun bait suci ketiga. Itulah yang Itulah datang muncul. kepada Paulus. Itulah jadi yang keluar Paulus? dari kubur. Loh, kan nasihat Yesus tadi. Apabila ada orang berkata kepadamu melihat Mesias di Goron, di bilik, jangan kamu percaya. Nah, 30 tahun setelahnya Paulus datang tuh. Murid Yesus. Tapi tidak langsung begitu, dia niaya dulu, ketepak, dia niaya dulu murid-muridnya. Habis menganiaya kemudian, lalu dia bercerita tuh, saya ketemu dengan Mesias loh di padang gurun. Apa katamu? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Nah itu, apa pesan Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Mau Paulus banting Itu kepala di lain-lain bawah lagi. kaki. Kisah itu lain lagi. Kok lain lagi? Gak bisa. Makanya Jadi, saya ingat, bertanya ingat, tadi, sekarang Ibu. saya tanya, Ibu, saya tanya, makanya saya tanya tadi, dulu kepada Bang makanya Sumar. saya bertanya Waktu pada tadi. saat- waktu pada saat Rasul Paulus ketemu dengan Yesus, ya di Damsik, dan dia mengatakan akulah Mesias yang aku aniaya. Itu Yesus sudah mati apa? Sudah mengalami kebangkitan? Yesus tidak mati, Yesus langsung terangkat ke langit. Yang mati itu penggantinya. Tadi kan sudah dibahas tadi. Yesus memang terangkat ke langit pada Iya. hari yang keempat. Yohanes 13 dia mengatakan, sebelum hari Sabat Yesus sudah tahu kalau dia harus berpindah dari bumi ke Bapa sebelum hari Paskah. Ya betul, itu betul semua. Iya, makanya kenapa Anda menunggu nanti setelah Paskah? Mana yang betul? Mana yang betul? Karena gini, hari setelah Paskah itu, ya, setelah Paskah, setelah Paskah atau sebelum Paskah? Yesus terangkat ke langit. Ya. Ayo. Yesus terangkat ke langit setelah kebangkitan pada hari yang ke-40. Nah, sekarang baca Yohanes 13 nomor 1. Berani baca? Ya Berani silakan baca? saya baca Yohanes 13 ayat 1 apa? Silakan Anda baca. Iya, hancur sudah. Yohanes 13 ayat Nomor 1. 1. Ya, silakan. Ya. Ya, Apa itu? sementara itu di sini judul perikopnya adalah Yesus membasuh silakan. kaki muridnya. Silakan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Iya, silakan, Di ayat silakan yang Anda baca. pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, Yesus sudah tahu bahwa dia akan mengalami sebelum yang namanya hari Paskah. Sebelum hari Sebelum Paskah, hari Paskah. betul. Betul. Sebelum hari Paskah, Yesus Sebelum telah hari tahu raya Paskah. bahwa saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Kalau dia harus berangkat ke Bapa, betul? Iya, betul. Menunggu 40 hari atau tidak, atau saatnya sekarang?
Ini sebelum penyaliban Yesus. Iya, Sebelum berarti penyaliban Yesus jadi begini. berarti Ya, sebelum penyaliban Yesus ada namanya perayaan Paskah. iya ngerti saya. Ya. Di situ Ah. narasinya sebelum Paskah saatnya Yesus terangkat ke Bapa. Karena ini sudah menjelang untuk penyaliban Yesus. Makanya Iya. baca dulu sampai selesai. Kita baca dulu sampai selesai. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus sudah tahu kan? Jelas kan? Yesus sudah tahu bahwa hari penyalibannya itu akan tiba. Kok penyaliban? Kenapa jadi penyaliban? Ini terjadi. Jelas dalilnya. Ya. Sementara itu sebelum hari Paskah, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk beralih dari dunia ke Bapa, bukan dari dunia ke dunia orang mati. Sekarang bagaimana Yesus beralih dari dunia kepada Bapa? Oke, baca Lukas 22 yang tadi, nomor 4344. Yesus berkata kepada Bapa, berdoa dia, Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa fungsinya malaikat ini datang? Baca Matius atau Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Di situ sangat jelas nomor 13-nya, nomor 8, 9 dan seterusnya. Apa kata iblis? Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana? Mazmur 91. Yesus diselamatkan, diangkat ke langit setelah malaikat datang ke bumi membantunya. Ini ayat itu yang kamu sampaikan bagaimana itu Yesus itu sedang dicobai dengan iblis dibawa ke padang ke tempat Ada yang tertulis. Ada tertulis tentang Yesus. Ya mana Lukas berapa tadi yang kamu bilang akan menatang? Matius 4 atau Lukas 4. Silakan Anda baca. Di situ Lukas sangat jelas. ayat keberapa? Lukas 4 ayat keberapa? Baca nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Anda baca di situ. Di situ sangat jelas. Ya, silakan. Kita lihat. Di situ judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Iya, silakan. Jadi cerita ini pencobaan Yesus di padang gurun. Yang pertama saya akan baca di ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu ia lapar, di ayat yang ketiga lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lalu di ayat yang keempat jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu di ayat yang kelima, kemudian ia ini adalah iblis kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Di ayat yang ke-6 kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Ini perkataan iblis kepada Yesus. Jadi iblis ini menuntut supaya dia disembah oleh Yesus. Iblis ini tahu kalau Yesus itu adalah anak manusia. Lalu dengarkan Lalu di ayat yang ke-7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis ini jadi jikalau engkau menyembah aku seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lalu di ayat yang ke-8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus itu menjawab setiap pertanyaan iblis dengan firman-Nya.
Seperti itu. Jadi alur dari cerita ini yang saudara sampaikan, ini adalah pencobaan Yesus di padang gurun waktu Yesus sedang mengalami puasa selama 40 hari. Ya, lalu di ayat yang ke-9, kemudian ia itu menunjuk kepada iblis, membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, iblis ini berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Lalu di ayat yang ke-10, sebab ada tertulis mengenai engkau, mengenai engkau itu mengenai engkau, Yesus. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Lalu di ayat yang ke-11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Lalu di ayat yang ke-12 Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu di ayat yang ke-13 sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu dan mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, sekarang ada tertulis. Ada tertulis tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang Yesus agar kakinya tidak terantuk kepada batu, kan? Nah, ternyata tertulis di mana? Ya, di sini tertulis di ayat yang ke-11 dan akan menatang Iblis itu sedang mengutip perkataan Tuhan tentang Yesus di mana? Waktu pada saat Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Ini kan cerita tentang pencobaan di padang gurun. Ketika Jadi iblis Yesus mengatakan ada tertulis di mana itu? Yang dikutipnya itu tertulis di mana? Ada tertulis tentang engkau bahwa Dia Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Harus cari itu karena itu adalah rencana Tuhan untuk Yesus. Karena begini, Sumaya. Kok karena? Kok jadi karena? Ada tertulis rencana. Ada tertulis rencana. Ada tertulis rencana Tuhan untuk Yesus. Ya, rencana Tuhan untuk Yesus, Tuhan menyediakan Yesus bagi dunia ini, Bapa di surga, ya Sang Pencipta, mengutus firman-Nya untuk menyediakan dosa untuk penebus bagi saya dan kamu semua. Di mana Tuhan merencanakan itu? Di mana dalilnya? Yang Kejadian 3 ayat 15 itu adalah rencana dari awal. Mana? Itu rencana dari awal. Mana rencananya? Mana rencananya? Anda memfitnah Tuhan dengan mengatakan Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya untuk menebus dosa. Di mana itu tertulis di kitabnya orang Yahudi di mana? Yang kamu pahami Bible itu seperti apa? Kok jadi tanya saya tanya. Lah, saya tanya kamu. Yang saya pahami orang Kristen musuh besarnya adalah Bibelnya sendiri. Itu yang saya paham. Oh, itu pemahaman kamu. Sekarang mana tolong tunjukkan kepada saya dalilnya. Tuhannya Yahudi ingin menyelamatkan dunia dengan mengorbankan orang benar sebagai tumbal. Mana dalilnya? Siapa itu orang benar? Saya tanya kamu, siapa itu Yesus orang benar? Yesus orang benar. Yesus orang benar. Yes. Mana siapa? Sekarang mana dalilnya Tuhan menginginkan orang benar menjadi tumbal untuk dosa-dosa orang pendosa? Mana dalilnya? Di dalam Mazmur 8 ayat 2 sampai 7. Coba Anda baca. Coba Anda bacakan ke saya. Coba Anda bacakan. Sekarang kita lihat ya. Sebentar. Tunggu. Saya cari ayatnya. Ingat ya tadi ada tertulis tentang engkau. Ada tertulis tentang engkau. Dia Tuhan akan mengiring malaikat untuk menyelamatkan engkau. Dan itu tertulis di Mazmur 91. Apa katanya di sana? Tuhan berkata tentang Yesus. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang ada di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Aku akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau.
Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau. Aku akan memperlihatkan kepadamu keselamatan-keselamatan yang kuperlihatkan kepadamu. Engkau hanya menonton orang fasik, pengkhianat yang telah mengkhianatimu. Jelas itu. Jadi gimana? Semuanya sesuai dengan kebenaran yang kamu sampaikan. Ya. Tidak ada yang salah dari Iya, kebenaran itu yang dia. kamu sampaikan. Berarti yang Yesus salah, berarti Yesus yang hanya salah konsep menonton. berpikirmu. Berarti Yesus Konsep hanya salah. menonton orang fasik yang menggantikan dirinya, yang disalib itu. Di mana? Coba tunjukkan di mana. Di mana dalilnya Yesus menonton orang fasik yang menonton dirinya yang disalib itu, di mana? Anda baca di Mazmur 91 yang saya tunjukkan tadi, ketika iblis mengatakan, jikalau engkau adalah anak Elohim, ada tertulis tentang engkau bahwa Elohim akan mengutus malaikat untuk menantang engkau di tangannya. Dengarkan baik-baik. Mazmur Apalagi? 91 ini adalah doa Daud. Lah, Ya, yang tadi Anda doa katakan Daud Mazmur 8 bukan doa Daud. Doa Daud semuanya ini. Tapi Yesus mengatakan apa di Lukas 24 nomor 44? Aku akan meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jedar. Ya betul semuanya. Terus masalahnya di mana dengan masalahnya di dalam Mazmur 118 Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Ya. Yesus tidak di mana Mazmur 118 aku tidak akan mati. Coba Nomor lihat 17-nya. mana Mazmur Nomor 17-nya. Nomor 17. Ya, nomor 17. Iya. Nomor 17. Oke. Yes. Ya. Ya, di sini judul perikopnya adalah nyanyian puji-pujian. Yes, Ya. tentang Yesus. Nyanyian puji-pujian. Silakan. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi nyanyian Daud ini bagaimana dia memuji Tuhan. Lalu di ayat yang kedua, biarlah Israel berkata Nomor bahwasanya 17-nya. selama-lamanya kasih setianya. Nomor Biarlah 17-nya. Harun berkata bahwa kasihnya untuk selama-lamanya untuk kasih setianya. Lalu di ayat yang keempat kita baca sampai selesai. Ya, Ya Allah, lalu ya yang Karim. keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu di ayat yang kelima, dan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Di ayat yang keenam, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut apakah yang didapat lakukan manusia terhadap aku. Lalu di ayat yang ketujuh, Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lalu di ayat yang kedelapan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lalu di ayat yang ke-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada orang bangsawan. Lalu di ayat yang ke-10, segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Di ayat yang ke-11, mereka mengelilingi aku, mengelilingi aku. Dan demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Di ayat yang ke-12, mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Lalu di ayat yang ke-13, aku ditolak dengan hebat sampai jauh, tetapi Tuhan menolong aku. Di ayat yang ke-14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Di ayat yang ke-15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Di ayat yang ke-16, tangan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Di ayat yang ke-17, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan hidup menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-18, Tuhan telah menghajar aku dan keras. Oke. Ada peringatan, bos. Nomor 22. Lalu di ayat yang kedua, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa itu? Itu siapa? Batu yang dibuang dengan tukang-tukang bangunan itu adalah menunjuk kepada doa Daud. Daud ini Itu doa siapa? Daud. Siapa itu yang dimaksud batu penjuru itu siapa? Batu penjuru itu adalah Yesus sendiri. Yesus. Berarti yang tidak mati siapa?
Yang tidak mati tadi siapa? Yang tidak mati tadi siapa? Yesus tidak mati. Yes, Yesus tidak berarti mati. bukan dia yang disalib. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Yesus tidak mati. Baik-baik. Yesus tidak mati. Mengalami kematian. Yesus Terus mati yang di hari yang digantung? ketiga dia bangkit dan dia tetap hidup selama-lamanya. Yang digantung mati atau tidak? Yang digantung mati atau tidak? Kemanusiaan Yesus yang mati. Kemanusiaan Yesus yang mati. Oke, terima Ya. kasih. Kemanusiaan Yesus yang mati. Terima kasih. Yang dibahas di Mazmur 118 ini kemanusiaan atau ketuhanan? Di sini judul perikopnya adalah nyanyian puji-pujian. Bagaimana Iya, Daud itu memuji berbicara- kemampuan itu karena berbicara Daud tentang dikejar-kejar ketuhanan. dengan musuh. Itu berbicara kemanusiaan atau tentang ketuhanan? Ya. Kemanusiaan atau ketuhanan? Di sini Daud memuji kemuliaan Tuhan. Iya, berbicara Bagaimana tentang Daud ketuhanan mendapatkan atau berbicara perlindungan tentang dari Tuhan kemuliaan? dari dikejar-kejar dengan Yesus musuh. mengatakan di situ, aku tidak akan mati. Ya. Itu bicara tentang kemanusiaan. Dan Anda sudah mengakui itu untuk Yesus. Maka benarlah perkataan Yesus bahwa aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Aku tidak mati. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Terima kasih Anda telah jujur. Ya, Berarti Yesus kami tidak disalibkan. Terima kasih ya Allah ya Rob. Ternyata yang disalibkan adalah penggantinya yang mati Kamu dengan salah jalan memahami kitab. kutuk. Ya, kamu salah memahami saudariku, kitab sebab kamu tidak mengetahui kitab suci. ketika Ya, kemudian kamu Anda sesat. sudah mengakui Kamu bahwa sesat aku karena tidak kamu akan tidak mati mengerti kitab dan suci. itu adalah Ya. Yesus. Ini Dengan doa kata lain, Daud. Anda Ini doa sudah Daud mengakui waktu pada saat bahwa Daud yang dikejar-kejar oleh bangkit musuh. dari kubur Ini doanya Daud adalah mengatakan dia tidak akan iblis. mengalami kematian karena Thank you. Tuhanlah yang melindungi Daud Thank dari you, pengejaran terima musuh. kasih Oke, banyak. thank you. Saya kira Terima sudah kasih cukup, banyak. saudari. Terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih. Ya. Nanti kita lanjut lagi ketika Boleh, Anda nanti sudah kita siap lanjut. lagi. Boleh, Oke, nanti tema-tema tengah berikutnya. beritakan. Siap. Oke, Makasih ya, terima kasih. saudari ya. Makasih semuanya Thank you. ya. Makasih. Salamaki. Thank you. Ya, Makasih. silakan. Luar biasa. Masya Allah, Ya. teman-teman sekalian. Ya, teman. Oke. Ya, silakan turun, silakan. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, teman-teman sekalian, kita sudah menyaksikan betapa seorang murtadin telah mempermalukan dirinya sendiri dengan berbagai macam trik yang digunakan untuk menipu. Allah menunjukkan kebenaran itu. Allah menunjukkan kebenaran yang ada melalui Al-Quranul Karim ketika Allah mengatakan inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu di sisiku dan membersihkanmu dari orang-orang kafir. Sederhana bukan waras itu? Sederhana, pakai data, pakai dalil. Apa yang diterangkan kemudian? Barakallahu fiik, subhanallah. Apa yang diterangkan Al-Quran tidak mungkin keliru. Yang dituangkan Al-Quran tidak mungkin keliru. Kenapa? Karena itu firman Allah. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, tidak bangkit dari kubur. Mereka mengakuinya sendiri. Makanya Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tetapi Allah membalas makar mereka. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Jedar. Terima kasih ya Rabb. Terima kasih Allah. Kamu memperlihatkan kemenangan malam ini. Ketika ada seorang murtadin yang selalu mengatasnamakan Makassar, Allahu Akbar. Kita permalukan beliau. Ya, Allah yang mempermalukan, bukan kita. Karena Allah mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan Nabi Isa dibunuh disalibkan, akan aku permalukan mereka. Dipermalukan mereka. Al-Quran surah Ali Imran ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan itu kepada kita semuanya. Bagaimana Allah mengatakan, aku akan mempermalukan mereka di hadapan manusia. Aku akan permalukan dia dengan pemahaman mereka terhadap penyaliban itu.
Kemudian kata Allah, aku siksa mereka, bagi mereka di dunia di akhirat, itu adalah hal yang memalukan. Itu adalah hal yang menjadi kehinaan bagi mereka. Zalika lahum hisyum fid dunya. Zalika lahum hisyum fid dunya. Demikian itulah penyaliban ini adalah kehinaan bagi mereka di dunia dan azab bagi mereka fil akhirat, ya azabun azim. Di akhirat penyaliban itu adalah azab yang pedih.